Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahid Arsyad, Magister Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan kesatuan dan keragaman akidah. Saya Yukwiatun Nafis sebagai moderator serta pemateri pertama, Atik Puspamarni sebagai pemateri kedua, dan Ika Apriani sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Pemateri pertama yaitu kesatuan akidah sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sejarah menunjukkan bahwa pemahaman manusia terhadap tauhid itu sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam. 2. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad mengajar dan memimpin umat untuk meyakinkan bahwa yang menjadikan alam atau pencipta alam semesta ini adalah tunggal, esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akidah tauhid merupakan akidah yang satu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. 4. Adanya persamaan prinsip dasar pengakuan terhadap adanya keesaan Tuhan atau tauhid dan konsekuensi logisnya, yaitu Islam atau sikap berserah diri kepadanya bagi semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk sejak sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para rasul diutus oleh Allah untuk memurnikan akidah umat manusia. Mereka berusaha dan meneguhkan agama dengan berbagai macam cara dan dalil yang mampu mereka ketengahkan. Ada yang kuat, ada yang sempit, serta ada yang luas, sesuai dengan masa dan tempat serta hal-hal yang mempengaruhi perkembangan agama. Oke, saya Atik Puspamarni ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu pokok-pokok utama yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keimanan itu hanya sebagai kepercayaan, ataukah kepercayaan ada hubungannya dengan amal perbuatan? Bukti kita percaya kepadanya, tentu kita ikuti perintahnya. Kita mengikuti perintahnya adalah karena kita percaya. Pada zaman modern ini, sebagai masyarakat, mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa sholat tidak harus berupa ritual ibadah. Perempuan tidak harus menutup aurat. Yang penting adalah menjaga hati dan lain sebagainya. Anggapan semacam itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam, karena Rasulullah sangat tekun melaksanakan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, sifat-sifat Allah SWT yang jatiyah itu kekal padanya, ataukah dapat lenyap darinya. Meyakini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya, maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyahnya mengharuskan adanya asma dan sifat, tidaklah layak menjadi Rob, Tuhan. Yang ketiga, manusia itu musyayyar atau mukhayyar. Mukhayyar artinya bahwa manusia mempunyai kesabaran, akal, kebebasan, dan ikhtiar dalam menerima dan menolak. Ataupun contoh dari mukhayyar adalah membedakan makhluk hidup, membedakan perbuatan yang buruk dan baik, membedakan hak dan kewajiban, menerima atau menolak suatu perkara yang dibebankan kepadanya, dan lain sebagainya. Musyayyar artinya adalah manusia tak mempunyai kebebasan atau ikhtiar dalam hal menolak atau menerima takdirnya. Adapun contoh dari musyayyar adalah kematian, kelahiran, tak bisa memilih siapa yang menjadi ayah ibunya, tak bisa memilih suku mana ia dilahirkan, atau bentuk badan lahirnya seperti apa yang ia inginkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, apakah wajib atas Allah SWT itu mengerjakan yang baik atau yang terbaik, ataukah yang wajib? Allah SWT telah menciptakan dan mengatur alam semesta dan semua makhluk yang berada di dalamnya. Tentu saja Dia pula yang memiliki kehendak dan kekuasaan, yang mengatasi kekuasaan dan kehendak makhluknya. Akan tetapi, apakah kehendak dan kekuasaan Allah tersebut bersifat mutlak ataukah terbatas? Jadi,
yang Allah lakukan terhadap hambanya memang sudah wajib dilakukan, tetapi juga tergantung usaha dan doa setiap umat muslim. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Atik pada poin kelima, baik atau buruk itu dapat dikenal dengan akal atau dengan syariat. Dalam ajaran agama Islam yang diwahyukan, ada dua jalan untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui akal dan wahyu. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia yang berakal sebagai petunjuk untuk mengarungi lika-liku kehidupan di dunia ini. Akal tidak serta-merta mampu memahami wahyu Allah. Adalah panca indera manusia yang menyertainya untuk dapat memahami wahyu yang diturunkan Allah. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara wahyu sebagai kebenaran mutlak karena berasal dari Tuhan dengan perjalanan hidup manusia. Pada poin ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib memberikan pahala kepada orang yang taat dan menyiksa kepada orang yang bermaksiat, ataukah tidak? Tidak, karena manusia dapat berbuat amal kebaikan itu karena hidayah yang diberikan. Dan walaupun kaum muslimin dapat masuk surga, itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dilihat di akhirat nanti ataukah hal itu mustahil? Argumentasi yang mereka kemukakan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Melihat Tuhan di akhirat dengan mata kepala adalah suatu yang bukan mustahil. Mereka mengatakan bahwa tak dapat dilihat adalah yang tak berwujud. Yang mempunyai wujud Tuhan adalah berwujud, dan oleh karenanya tidak mustahil dapat dilihat. Ayat Al-Quran yang mereka jadikan dasar ialah Surah Al-Qiyamah ayat 22-23, yang artinya, wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan yang terakhir, poin ke-8, bagaimana hukumnya seseorang yang menumpuk dosa besar dan matinya tidak bertaubat? Jika orang tersebut mendapat siksa dari Allah, itu mungkin karena keadilannya. Karena ketaatan dan kemaksiatan hanya menjadi pertanda yang menunjukkan terhadap pahala bagi orang yang taat dan siksa bagi orang yang maksiat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.